Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan metode Discovery Learning dengan materi cara berpikir sejarah yaitu sinkronik, diakronik, dan kausalitas diketuai oleh saya sendiri, Ainur Hidayah Rusli dengan NIM 2405 16048 dengan anggota saya. Baik, perkenalkan nama saya Matriana Lapsi, NIM saya 2405166057. Dan perkenalkan nama saya Nur Safira dengan NIM 2405 166026. Baik, perkenalkan saya Cantika Kela Alaini dengan NIM 24151671. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2405166006. Perkenalkan, nama saya Ryan Firmana dengan NIM 2405166037. Assalamualaikum semuanya, anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa ucapkan apa? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Fahri ketua kelas tolong pimpin teman-temannya ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa yang berikut kita berdoa. Mari jangan lupa dicatat siapa aja yang gak hadir, kasih ke ibu sama bapak ya nanti ya. Ya baik Bu. Baik. Ibu Kaila sama Bapak Rehan tidak sendirian di sini. Kenalin, ada Ibu Pira, Ibu Aisyah, Ibu Ainul dan Bapak Rahman. Nah, anak-anak, tadi kan sudah perkenalan nih. Jadi, mungkin Bapak masuk ke apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira kan bertanya-tanya tuh tentang tujuan pembelajarannya Bapak. Nah, di sini ada tuh tujuan pembelajarannya. Mungkin saya menunjuk ketua kelas teh buat membacakan tujuan pembelajarannya. Dari Bapak. Ya, silakan. Jadi tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian berpikir diakronik dalam sejarah. 2. Menjelaskan pengertian berpikir sinkronik dalam sejarah. 3. Pembedaan berpikir diakronik dan sinkronik berdasarkan contoh peristiwa sejarah. 4. Menjelaskan pengertian kausalitas atau hubungan sebab akibat dalam sejarah. 5. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah yang dibutuhkan. 6. Memberi contoh penerapan diakronik, sinkronik, dan kausalitas dalam peristiwa sejarah. Ya, oke teman-teman, kasih tepuk tangan dong. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita hari ini ada belajar 3 materi. Yang pertama, diakronik. Tadi udah lihat tuh yang baru masuk. Tolong Firman bacakan yang di atas ini. Bentar ya Bu, harus saya rapin dulu. Oke, diakronik. Cara menelaah peristiwa sejarah secara berurutan dari waktu ke waktu. Tangan dulu Pak Firman. Nah, itu materi pertama kita. Materi kedua ada sinkronik. Tolong anak-anaknya bacakan dulu yang di atas. Sinkronik, cara menelaah peristiwa sejarah secara luas pada satu waktu berdasarkan itu. Bukan coba. Yang kedua, yang terakhir ada kausalitas. Coba Om Iko tolong bacakan ini di atas. Kausalitas secara penjelasan hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Oke, tangan dulu pakai. 1. 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
Nah, tadi kan sudah dipaparkan tuh tentang materi apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi Bapak akan mengenalkan tentang metode apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu discovery learning. Mungkin Bapak akan menunjuk satu anak, Faidil. Tolong dong bacakan discovery learning itu seperti apa? Oke Pak, discovery learning yang pertama ada pemberian rangsangan afirmatif atau stimulasi. Yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah problem statement. Yang ketiga pengumpulan data collection. 4 pengolahan data processing. 5 kemudian verification. 6 kesimpulan atau generalisasi. Ya, kasih tepuk tangan yang dong. Nah, tadi kan sudah perkenalan, tujuan pembelajaran, dan materi apa yang disampaikan, serta metode-metode apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, Bapak ini membagikan kalian ke beberapa kelompok. Jadi, ada 4 kelompok nih. Jadi, dan juga setiap kelompok itu berisikan 7 anggota. Nah, jadi kalau ada yang anak-anak namanya tertara di kelompok tersebut, silakan berkumpul ya. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di belakangnya kelompok 3, dan sini kelompok 4. Oke, silakan. Ya, betul. Tolong lingkar ya. Yang di bawah. Ayo kelompoknya mana? yang keduanya Firman itu kelompok 3, dan yang keduanya Olivia itu kelompok 4 ya. Ya, itu tangan jatuh ya. Kamu di mana sih? Kasih masuk ke kelompok 1. Kelompok 1 Syah. Sudah sama kelompoknya semua? Oke, sudah ya. Masih hadap sini ya, masih hadap sini. Kalau diperhatikan dulunya. Hadap ke depan ya semuanya. Oke, jadi tadi udah dijelaskan sama Bapak Rehan dan Ibu Naila mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang sering terlambat sekolah? Banyak ya yang sering terlambat sekolah. Jangan ya. Jadi sebelum memasuki kegiatan inti tentang sejarah yang akan kita telah, nah kita bisa tuh menerapkan cara berpikir sejarah itu di kegiatan kita sehari-hari. Contohnya siapa tadi yang sering terlambat ke sekolah? Fahrul. Nah, Fahrul bisa ceritakan dari awal kamu bangun tidur sampai kamu terlambat sekolah. Boleh berdiri di sini. Boleh. Kasih tepuk tangan dong. Ibu mau kalian ada yang KPD-nya nggak? Mau ya berguna. Satu kelompok, satu LKPD ya. Nah, bisa dilihat di LKPD-nya. Nah, nanti ketika kalian sudah menonton video yang Ibu akan tampilkan, kita akan merumuskan masalah bersama-sama. Nah, nanti ketika kita merumuskan masalah bersama-sama, kita tulis di bagian ini, problem statement. Harus sama ya semuanya nanti ditulisnya. Nanti Ibu tulis di papan tulis juga. Nanti setelah itu, kalian setelah kita merumuskan masalah bersama-sama, kalian secara berkelompok berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD ini. Itu ya dan Ibu. Dimengerti semuanya? Dimengerti. Oke, terima kasih.
Diperhatikan ya videonya. Diperhatikan ya. Bentar ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Sudah nonton semua videonya? Nah, ada yang tahu nggak tadi itu peristiwa apa? Proklamasi. Ya, tadi siapa yang jawab? Boleh angkat tangan? Saya Bu. Ya, apa tadi Sabrina? Proklamasi Bu. Iya betul, tepuk tangan. Bapak Sabrina, tadi itu adalah video proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kita mengidentifikasi peristiwa proklamasi tadi itu secara berpikir secara sejarah. Nah tadi setelah kalian menonton video itu, ada yang tahu nggak bagaimana cara berpikir sejarah yang dapat kita kaitkan dengan proklamasi tadi? Ya, silakan kita. Dikaitkan kayak peristiwa kita. Ya, dikaitkan sama yang tadi kausalitas, diakronik, dan juga sinkronik. Sama kayak lakukan nggak sih? Aku kita sekarang. Nah, pas itu kan pasti semua menurut itu sebelum dilakukan. Terus kayak ada yang bawa dasar, terus ada yang baca Pancasila, terus baca doa, terus ada juga guru yang guru atau kepala sekolah itu yang biasanya menyampaikan pidato motivasi. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi yang mau menjawab? Saya Bu, Iya, silakan Sabrina. itu juga Bu. Kalau dari saya Bu, diakronik. Nah, kalau diakronik itu kan penjelasannya dari awal sampai akhir pada prosesnya. Nah, kenapa terjadi proklamasi? Karena kita itu sudah dijajah oleh Belanda, lalu dijajah oleh Jepang. Maka dari itu, bangsa kita itu sudah merasa tidak tahan lagi dijajah, maka terjadilah proklamasi. Oke, salam dulu dong. Sebenarnya Pak Nurul, tadi Sabrina juga udah kaitkan dengan kausalitas. Di mana Sabrina itu mengatakan kenapa Indonesia dijajah ya? Nah, kenapa Indonesia merdeka? Karena Indonesia dijajah. Jadi kausalitas itu mengapa Indonesia merdeka? Sebelum merdeka. Ini diakronik.
Oke, ada yang bisa membantu untuk selanjutnya? Silakan Pak Nurul. Saya kronik karena kan kalau sinkronik itu waktu ya. Ya, waktu tapi menjelaskan. Nah, kalau saya kalau waktu karena dia nggak ngejelasin kalau yang tidak tentang festival sebelumnya. Kalau saya cuma ambil di proklamasinya aja. Jadi dia cuma ngejelasin bagian langsung proklamasi nih, nggak dijelasin gimana awal mereka berjuang sampai akhirnya bisa terbaca proklamasi itu. Nah, jadi sinkronis itu bagaimana keadaan sosial, ekonomi, maupun politik pada saat 17 Agustus. Tepuk tangan dong. Kalau melihat video tadi, kita bisa mengidentifikasi masalah mengenai dari sisi diaspora itu bagaimana keadaan Indonesia sebelum, bisa juga ditambahi dan sesudah merdeka. Lalu secara sinkronik bagaimana keadaan sosial, ekonomi maupun politik pada saat 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir mengenai kausalitas mengapa Indonesia merdeka. Nah, sekarang karena tadi kita udah belajar tentang cara berpikir sejarah dan kehidupan sehari-hari, sama kita sudah mengalami satu peristiwa, sekarang kalian diskusikan secara berkelompok isi LKPD dengan baik dan benar. Nah, silakan kerjakan, selamat mengerjakan. Setelah itu pulang ngobrol. Itu sabar ya Pak Dul. Ya sabar ya. Oh iya, jangan lupa isi nama anggota kelompoknya ya. Silakan Bapak Ibu didampingi anak-anak Semangat. Yang baik, Iya bisa. Ya, kalau kausalitas itu bisa masuk diakronik maupun sinkronik ya. Karena dia cuma hubungan sebab akibat kan. Bentar ya, 20 menit lagi. LKPD-nya udah selesai. Ya, kita apresiasi dulu karena kita sudah kalian dapat kawan bisa ngisi semua. Makanya pengajaran sejarah. Nah, sekarang ibu ingin menunjuk 2 orang untuk maju dengan membawa LKPD-nya. Apakah ada yang ingin maju ajudan diri dari kelompok 1? Saya Bu, saya. Sebagai situasi seperti politik, sosial, ekonomi pada satu waktu. Kalau teks
yang dijawab tes ini apa yang terjadi dan kapan. Nah, kalau tes B itu bagaimana situasi atau kondisi pada saat itu. Kalau di tes A, cara menyajikan informasinya itu tabel kronologis berurutan dari waktu ke waktu. Nah, kalau dari tes B, narasi deskriptif meluas ke berbagai aspek kehidupan. Ada yang beda nggak dari yang dibacakan sama Sabrina tadi? Hai semuanya. Ini ada Bapak Raihan dan Ibu Pira. nah kita sudah di ujung Terakhir pembelajaran yang kalian dapatkan pada hari ini. Dan jadi Bapak itu ingin memancing sedikit tingkatan kalian lagi nih, jangan sampai kalian lupa tentang apa yang tadi dipelajari. Tadi ada 3 materi itu. Yang pertama adalah yang kedua tentang yang kedua membahas tentang dan yang terakhir diharapkan anak-anak sekalian tetap mengingat apa yang kita dapat hari ini, dan kita akan mengadakan kuis. Disiapkan smartphone-nya ya, dan kuotanya bisa stop temannya dulu ya. Saya ya Moreno. Sebenarnya kalau sakitnya sudah sih. Ada 27. sudah semua? Yang belum masuk? Saya udah Ada yang belum masuk, kita tunggu temannya dulu ya. sudah semua deh. Sudah semua Kelompok 4. Ya. sudah semua Sudah semua kan? Sabar teman-teman, kemarin masih ada yang belum. Sudah? Sudah. Oke, anak-anak siap-siap ya. Ini dikasih langsung. Ini individu ya, bukan per kelompok ya. Ya, boleh nyontek ya juga ya. Iya. 2, 3. 1. Soal pertama. Semangat. Ayo fokus. Anak-anak pintar. Individu ya, individu. Ayo guys. ya anak-anakku. Semakin cepat yang menjawab semakin tinggi poinnya ya anak. Bisa dong, kalian harus silakan. Biasanya Bahasa Inggris. Baik, keren ya. Saya sepertinya anak ibu mau nyusun bahasa Ya, stop nomor 6. Itu dipilih aja, itu biasanya kayak tahu dapat salah dulu.
Bersaing ya. Para sampai ini bersaing ya. Oh, gimana tuh tempat itu? Mari kita semua kalah. Bagus kalian. Di Paras seperti ini selesai. Betul salah ini semua betul itu benar selesai. Di para nomor 1. Tasya. Kalau mau coba salah satu. Bukan biasa. Aku 23. Pasti juga udah selesai. Beri apresiasi dulu untuk teman-temannya. Yang namanya sekiranya nggak diangkat itu jangan berkecil hati. Bukan berarti semuanya itu tidak paham, tetapi mungkin ada kendala atau kurang cepat dalam menjawabnya. Jangan berkecil hati ya. Gimana jadinya, seru nggak? Oke, anak-anak semuanya, kalian tuh hebat-hebat banget, udah bisa mengerjakan soal tadi dan bisa saling kerjasama di antara kelompok. Habis itu kalian lagi dijelaskan juga mendengarkannya bagus banget, tidak ada yang berisik. Oke, sebelum Ibu tutup di sini, adakah yang merasa itu sulit banget tadi dalam pengerjaannya? Ya, Bu. Gampang banget ya berarti. Yang kita dapat hari ini adalah tadi kan sempat disinggung mengenai proklamasi tuh. Nah, jadi proklamasi itu bukan hanya tentang Soekarno membaca teks, tapi tentang perjuangan masyarakat pada saat itu. Dan tugas anak-anak sekarang sebagai generasi muda adalah menjaga semangat itu. Sekian dari kami Bapak Ibu Guru. Terima kasih.